Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Berikut ini hasil kerja kelompok kami. Tahapan yang pertama yaitu tahapan penjajakan. Penjajakan adalah tahapan awal yang harus kedua belah pihak lakukan yang sedang berunding tentang kemungkinan membuat perjanjian internasional. Tahapan penjajakan dilakukan lewat instansi atau lembaga pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk bertukar pikiran mengenai berbagai masalah yang akan bertuang dalam perjanjian internasional tersebut. Tahapan yang kedua yaitu tahapan perundingan atau negosiasi. Setelah adanya penjajakan dan bertukar pikiran satu sama lain dengan negara atau organisasi internasional, barulah mulai tahapan kedua yakni perundingan. Lobbying atau negosiasi ini dapat negara lakukan secara formal maupun secara non-formal. Bila dalam lobbying telah ada titik terang tentang kesepakatan suatu masalah, maka akan ada perundingan secara resmi. Perundingan ini oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya menerima kesepakatan yang telah dirumuskan dan mengesahkannya. 3. Tahapan perumusan naskah. Tahapan selanjutnya yaitu perumusan naskah yang menjadi hasil kesepakatan dalam perundingan antara kedua pihak, baik itu antara negara atau kepada organisasi internasional. Pada tahapan ini, beberapa hal yang tak mencapai kesepakatan, sejumlah materi yang belum disetujui, dan agenda perundingan berikutnya akan masing-masing pihak catat. Dengan begitu bisa menjadi tahap pembahasan kembali atau bisa lanjut ke tahap penandatanganan. Yang keempat, tahapan penerimaan. Setelah negosiasi berjalan lancar, bahkan perumusan naskah sudah tuntas antara kedua belah pihak, selanjutnya masuk ke tahapan penerimaan. Dalam tahapan perjanjian internasional, tahapan penerimaan naskah perjanjian adalah tahap di mana perjanjian telah kedua belah pihak rumuskan dan sepakati. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal perundingan biasa disebut penerimaan. Kesepakatan tersebut diperlihatkan lewat pembubuhan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing pihak. Sedangkan dalam perundingan multilateral, proses penerimaan merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. 5. Tahapan penandatanganan. Nah, barulah di tahap terakhir, yakni penandatanganan. Setelah kedua belah pihak sudah menerima teks dalam tahapan perundingan, selanjutnya adalah melakukan pengesahan teks yang telah peserta terima. Proses pengesahan teks perjanjian internasional ini sesuai kesepakatan peserta perundingan atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut. 6. Tahapan ratifikasi. Dalam konteks perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukanlah bentuk pengikatan diri, sehingga bisa dilakukan lewat pengesahan atau ratifikasi jika diperlukan. Namun, dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Sebagai catatan, selain ratifikasi, ada juga berbagai cara lainnya untuk menunjukkan persetujuan sebuah negara untuk terikat kepada perjanjian internasional, seperti aksesi atau accession, penerimaan atau acceptance, dan penyetujuan atau approval.
Penggunaan cara-cara tersebut bisa dilakukan tergantung kepada persetujuan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.